Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian tetap sehat ya, tetap dahsyat luar biasa, dan ya mudah-mudahan investasi kalian khususnya di cryptocurrency ya cuan ya, supaya ya bisa menutup akhir tahun ini dengan happy ending tentunya. Oke teman-teman, saya melihat di CoinMarketCap ya, hari ini market cryptocurrency secara overall itu terkoreksi 3,06% ya. Dan market cap secara overall itu adalah 33.031,53 triliun rupiah ya. Terkoreksi 3,0% itu sebetulnya termasuk cukup dalam, karena kalau kita perhatikan the big 10 ya, seperti yang saya selalu bilang, Bitcoin sendiri itu turun sudah menjadi 698 jutaan ya, terkoreksi 4,26%. Kemudian Ethereum juga kurang lebih hampir sama, 4,46% ya, terkoreksi. Binance-nya juga terkoreksi, Tether juga, Solana juga, Cardano juga terkoreksi, Ripple juga, USD ya, Terra Luna, Polkadot. Nah, the big 10-nya terkoreksi sangat dalam semua ya. Avalanche juga, Dogecoin juga, Shiba Inu juga, waduh ya, Polygon, Crypto.com, kemudian Binance USD, Wrapped Bitcoin ya, kemudian Uniswap, semua ini terkoreksi sampai, kalau kita lihat ya, Cosmos juga terkoreksi. Ini terkoreksi sampai 35 besar, semuanya terkoreksi. Ya, adapun ini Filecoin, ini saya nggak tahu nih, naiknya cuma tipis. Terkoreksi hampir semua, terkoreksi sampai pada jajaran, coba kita lihat ya, ini terpukul semua ini. Mungkin sampai 100 besar lah ya. Nah, sampai 100 besar ya, 100 besar, 100 utama itu terkoreksi semua. Seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati ya, saya sudah sering mengingatkan berulang-ulang sejak munculnya berita penegasan tentang tapering off itu. Saya sudah ingatkan berulang-ulang, termasuk juga masalah Chinese dan India, yang mana mereka betul-betul seperti memperketat regulasi khususnya untuk kripto, dan kita belum tahu lagi faktor-faktor X yang lain yang bisa berpengaruh khususnya secara makroekonomik ya terhadap dunia cryptocurrency, apakah itu dampak langsung maupun tidak langsung. Karena namanya investasi begini ya, faktor psikologi ya, psikologi investasi itu sangat-sangat memegang peranan penting teman-teman. Begitu ketakutan segerombolan, dan itu bisa berdampak kepada yang lain. Atau sebaliknya, begitu sangat hype dan sangat percaya diri ya, segerombolan orang, itu juga bisa berpengaruh kepada investor atau holder yang lain, seperti itu. Jadi financial risk management itu merupakan sebuah keharusan ketika Anda berinvestasi dimanapun juga, khususnya di cryptocurrency seperti ini, di mana base fluktuasi harganya itu berdasarkan supply and demand murni teman-teman ya. Oke, nah itu intro dari saya supaya kita tetap aware ya, jangan hype teman-teman ya. Oke, dan jangan FOMO loh ya, jangan dikejar kereta yang udah lari, nanti Anda nyangkut pula ya teman-teman. Nah, hari ini saya mau coba bahas tentang Dogecoin atau Dogecoin ya teman-teman. Ini adalah satu token di jajaran, kalau nggak salah, nah, nomor 12 ya, nomor 12, dan dia ada di atas Shiba Inu ya, satu level teman-teman. Dan ini adalah yang pernah cukup hot sekali ya, sekitar awal tahun ini ya, dari mulai Februari kalau nggak salah sampai Juni ya kalau nggak salah. Dan dia
kalau kita lihat teman-teman di chartnya secara all itu sempat tembus sampai 10.000 kalau nggak salah. Nah ini kan, nah dia di sini sampai 10.000 ya teman-teman nih, begitu ya. Seingat saya dia sempat tembus 10.000 sekian, dan setahu saya juga ini problemnya ya longsor habis-habisan begini setelah Saturday naik ya kalau nggak salah Elon Musk ya. Dan Anda harus tahu bahwa di balik Dogecoin ini, Elon Musk memiliki peranan sangat vital. Jadi apa-apa nanti kalau beliau tweet ya di Twitternya teman-teman, itu bisa berpengaruh tentang Dogecoin ini teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Nah, saya mau sampaikan dulu beberapa hal penting. Website utamanya adalah Dogecoin atau dogecoin.com. Saya sudah siapkan ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, dia dogecoin.com seperti itu. Oke, kemudian white paper dia ada ini ya teman-teman. Nanti kita bisa lihat seperti ini white papernya ya. Oke, ini saya juga udah siapkan ya. Seperti itu. Kemudian dia ada di jaringan Binance sehingga kita bisa copy dan paste smart contract-nya, dan saya sudah siapkan juga begini ya teman-teman. Oke, kemudian dari segi market cap 1, 2, 3, 4 dia sekitar 340 triliun rupiah ya. Oke ya, kemudian data-data yang lain dari segi vote ya 75-25 ya, sudah cukup banyak juga ya, mungkin yang rada-rada kecewa udah 25%. Oke, coba kita lihat lagi data yang lain, dan kalau kita lihat ya dia diperdagangkan sudah cukup banyak loh di checks-nya. Kalau Anda lihat ini teman-teman, nah tuh sudah ada 100 cek, nggak tahu ini load more bisa nggak ya. Kita lihat, wow lebih ternyata. Bayangkan ini teman-teman, ini adalah token memes atau token meme loh. Tuh, wih, gitu. Saya nggak tahu ini lebih dari 300 sudah, ya. Hampir semua checks memperdagangkan si Dogecoin ini. 366 checks. Bayangkan, ya. Kebayang nggak teman-teman? Nggak kebayang ya. Hari ini harganya Rp2.558,34. Barusan juga ikut terkoreksi 6,35%. Nah, sekarang kita mau membedah dulu ya profil dari si Dogecoin ini. Sebetulnya dia ini apa ya? Memang info-info secara umum kita udah tahu bahwa dia adalah token memes ya, atau meme coin ya. Saya watchlist dulu ya teman-teman. Jangan lupa tickernya adalah Doge, dan Anda harus perhatikan teman-teman, banyak sekali udah ya token-token atau koin-koin micit sekalipun yang bertemakan Doge ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai salah. Dan ini sudah di watchlist lebih dari 1,3 juta kali ya, berarti ya komunitasnya sangat besar teman-teman ya. Kalau kalian lihat sih, saya cari-cari, nggak tahu mungkin apa saya yang salah ya, saya tidak menemukan grup Telegramnya teman-teman. Tapi kalau Twitter ada seperti itu, dan media-media yang lain ada seperti itu ya. Oke, kita coba pelan-pelan masuk ya. Ya. Nah, kita coba buka dari segi white papernya. Coba dari white papernya ya. Ini dia. Kalau di sini community driven, oh ya sama saja ya. Saya tutup dulu kalau begitu satu. Nah, ini dia teman-teman ya. Dogecoin is community driven cryptocurrency that was inspired by a Shiba Inu meme. Nah, berarti Shiba Inu duluan ya. Jadi katanya Dogecoin itu adalah kripto yang didorong ya, yang dikendalikan, yang dimobilisasi oleh komunitas. Dari awal udah ngomong kekuatannya adalah komunitas ya. Yang sumber inspirasinya dari token meme Shiba Inu teman-teman ya, Shiba Inu. Nah, kalau kita lihat Shiba Inu tadi kan saya udah lihat di sini ya. Nah, Shiba Inu malah sudah di bawah dari segi market cap-nya. Nah, kalau dia katanya inspiring by Shiba Inu ya. Oke, the Dogecoin ya, the Dogecoin core software allows anyone to operate a node in Dogecoin blockchain network and uses the script hashing method for proof of work ya.
Software Dogecoin itu mengizinkan setiap orang untuk bisa mengoperasikan node. Kan komputer blockchain itu kan ada istilah node ya. Node komputer kumpulan-kumpulan komputer itu disebut node ya. Di dalam jaringan blockchain Dogecoin. Jadi softwarenya mengizinkan setiap orang bisa mengoperasikan dan menggunakan script hashing ya, metode script hashing untuk proof of work POW ya teman-teman. It is adapted from Bitcoin Core and other cryptocurrency. Nah itu katanya metode cara kerjanya ini mengadaptasi sistem cara kerja kripto Bitcoin ya. For information about the default fees used on the Dogecoin network, please refer to the fee recommendation. Nah ini mengenai masalah informasi fee. Kemudian use case yang kita selalu bilang, ya gunanya apa sih Dogecoin ini ya? To start your journey with Dogecoin Core, see the installation guide seperti itu and the getting start tutorial begitu. Nah ya jadi untuk mengawali petualangan Anda ya di Dogecoin bisa lihat di installation guide di sini installation guide-nya ya. Nah ini kalau nggak biasa ini cukup rumit loh teman-teman, karena ini saya perhatikan berbau program ya kan. Dari awal kan sudah dibilang software ya kan, the Dogecoin software. Nah dari awal udah ngomong begitu ya. Nah ini getting started-nya. Nah seperti ini nanti Anda belajar sendiri ya. Saya nggak akan buka sampai sedalam ini ya teman-teman, tapi saya sarankan Anda pelajari. Nah ini kan bahasa program teman-teman ya. Bagi Anda programmer pasti senang dengan ini. Seperti itu ya. Oke ya, saya garis besarnya aja. The JSON RPG, nah ini kurang tahu ini apa itu. API provided by Dogecoin. Dogecoin Core is self-documenting and can be browsed with Dogecoin CLI help. Waduh, while detailed information for each command can be viewed with Dogecoin CLI help. Alternatively, see the Bitcoin Core documentation which implement a similar protocol. Oke, nanti Anda bisa lihat juga dokumentasi Bitcoin katanya untuk bisa melihat protokolnya si Dogecoin. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ya saya kurang paham ini, nanti Anda buka-buka dan ini banyak banget. Ya teman-teman. Kemudian Satsports, Dogecoin by default use port 22556 for peer-to-peer communication that is needed to synchronize the mainnet blockchain and stay informed in new transaction and blocks. Additionally, JSON RPC port can be opened which default to port 22555 for mainnet nodes. Wah, ini udah bahasa program banget ini ya, teman-teman. Ya, oke lah ya. Usage-nya kalau kita lihat cukup strategik lah ya, dalam hal mengenai masalah jaringan, kira-kira begitu. Dalam hal mengenai masalah protokol, kira-kira seperti itu, dan software ya. Nah, ini sulit memahaminya loh teman-teman dengan bahasa yang awam, karena ini apa ya, tingkat tinggi juga ini pengertiannya. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah misalnya ya, ini tadi sudah. Coba kita lihat dari sini teman-teman. Satu Dogecoin sama dengan satu Dogecoin. Dogecoin adalah merupakan mata uang digital peer-to-peer. Ya kan, Anda kenal nggak dengan namanya P2P ya, peer-to-peer lending. Nah, kalau di Indonesia yang orang tahu peer-to-peer itu ya, contohnya adalah Coinworks begitu ya, gitu. Crowdfunding, dikumpulin dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali, peer-to-peer kan. Nah, mungkin ada unsur seperti itu ini Dogecoin ini teman-teman. Nah, dan ini agak sedikit berbeda dengan website misalnya koin-koin micin atau token-token yang lain teman-teman. Nah, ini websitenya Choose Your Wallet. Kok tiba-tiba Choose Your Wallet begitu ya. Nah, di sini pun keterangannya nggak terlalu detail sebetulnya. Dan yang menjadi keheranannya, ya Anda putar juga nanti videonya gitu-gitu juga ya. Yang menjadi keheranannya, heran kan teman-teman, kenapa kok bisa satu token meme ini dulu ya, bukan sekarang maksud saya. Sebetulnya awal-awal tuh belum ada projectnya yang jelas. Belum ada project yang jelas.
Tapi terbang aja dia sampai harga 10.000. Nah, itulah pengaruh dari yang namanya hype. Itulah pengaruh dari yang namanya psychological investment, ya. Ketika semua menggandrunginya, ya, teman-teman, ketika semua menggandrunginya di sini, ya, seperti ini, terbang, atau dari sinilah kita lihat juga. Di sini juga kan kelihatan kan. Di sini ya. Di sini kan juga kelihatan sebetulnya terbang. Ya, orang karena hype aja terbang, ikut. Nah, ini saya nggak tahu ya, apakah dari Anda ada yang masih nyangkut di pucuk atau enggak. Ya, teman-teman, terbang. Apakah waktu itu Anda ada nggak yang beli ya waktu harganya 10.000 gitu? Pas di sini, waduh, sakit sekali ini. Pas nyangkut di sini ya harga 10.000, tiba-tiba sekarang udah 2.500. Nah, ini yang selalu saya kasih tahu kan kepada kalian, kepada teman-teman juga di grup. Hati-hati, jangan beli di pucuk begitu. Kita nggak tahu apakah ini pucuk beneran atau masih akan terbang. Nggak akan pernah tahu. Nggak bisa, karena manusia nggak bisa meramal masa depan kan. Gitu. Jadi ya tahu-tahu Anda pede aja, misalnya pas beli di 10.000, tiba-tiba dom, langsung selesai deh sampai hari ini. Ya, teman-teman. Nah, jadi coba kita kembali lagi. Nah, dia nggak cerita apa-apa. Nah, di sini saya juga perhatikan, ya nggak terlalu ada grup juga nggak ada, untuk discuss juga nggak ada, begitu. Saya cuma melihat bahwa Dogecoin itu pengikutnya memang banyak, 2,7 juta. Nah, saya nggak tahu lah ya, apakah ada token-token yang berbau Doge yang lain yang followernya sampai jutaan seperti ini. Tapi ini jutaan loh. Dan dia tetap progres sampai hari ini, ya. Nah, Dogecoin is an open source peer-to-peer cryptocurrency favored by Shibas worldwide. Elon Musk thinks we are pretty cool. Jadi memang kesannya memang sepertinya ada Elon Musk di balik si Dogecoin ini yang memang ya apa ya, kalau orang Indonesia bilang backingan lah, kira-kira begitu. Dan ini di Twitternya yang baru-baru ini ya teman-teman, sekitar tanggal 13 ya, ada dari Time ya. Congrats Elon Musk on being Times Person of the Year and for dropping some strict facts about Dogecoin. Jadi ada hubungannya dengan Dogecoin katanya. Dan bukan hanya itu teman-teman, ya, Elon Musk juga pernah ngomong nih, ya, tanggal berapa ini ya? Ini dia sebentar, tanggal 14 Desember, ya, ini kan bahasa Inggris, coba kita terjemahin ya. Nah, ini Elon Musk bilang, Tesla akan membuat beberapa barang dagangan dapat dibeli dengan Doge. Doge mana lagi kalau bukan Dogecoin ya? Rasanya kan si Elon Musk ini nggak Dogecoin ini yang selalu nempel di balik Elon Musk nempel di balik Dogecoin ini selalu, teman-teman. Dan lihat bagaimana kelanjutannya. Nah, ini tentu kan adalah sentimen positif, teman-teman. Dan menurut pendapat saya, ini tahun depan Dogecoin ya gara-gara seperti ini, kalau ini memang sudah terrealisasi, saya rasa Dogecoin bisa terbang, teman-teman, karena mengenai masalah utility, bukan? Jadi kegunaan daripada token itu ketika bisa dipakai untuk bertransaksi, ya, membeli sesuatu, apalagi ini Tesla kan bukan kaleng-kaleng ya, teman-teman. Gitu. Misalnya mau beli mobil, begitu, bisa menggunakan Dogecoin misalnya. Wah, itu bisa langsung melejit tiba-tiba, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini dari segi Pocoin ya, kalau saya perhatikan total supply-nya ini 2 miliar. Market cap-nya juga sudah 357 juta. Ya, terus kemudian LP-nya juga bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Hampir 3,2 juta. Ya, 3,2 juta kali 15.000 aja sudah 45 miliar lebih. Ya, itu dalam bentuk BNB, belum lagi dalam bentuk USDT, belum lagi Doge per BNB LP Holdings ini masih ada 3 lah ya, di Baby Swap, di App Swap. Jadi dia ada 3, di Pancake Swap, di Baby Swap, di App Swap. Jadi ada 3 dia daftar, teman-teman. Nah, kemudian dari segi holdersnya, kalau saya perhatikan ya teman-teman, ini cukup banyak juga holdersnya, 446.000, hampir setengah juta sebentar lagi ya.
Nah, tapi saya tidak menemukan sih yang namanya acara bakar-bakaran di sini. Nggak tahu apa mungkin saya yang salah, tapi saya menemukan address wallet yang belakangnya dead itu saya nggak lihat, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman ada, coba tolong infokan di kolom komentar ya, teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang dari secara utility udah ya. Nah, ini Anda nanti bisa lihat di Facebooknya teman-teman. Ini Twitternya yang memang menurut saya perlu diperhatikan ya. Kalau ini kan udah tadi Dogecoin ya. Ini Dogecoin Dev, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Ini masih Shimon, masih banyak ini teman-teman. Nah, ini seperti itu. Coba diperhatikan satu-satu ya. Saya secara ringkas saja. Ini dari developernya katanya. Nanti coba baca-baca ya teman-teman, apa sih yang mereka bilang, siapa tahu memang ini kesempatan, lumayan ya, begitu. Don't ask me for investment advice. Nah, ini staff engineer at Google by day ya, ini kok ada nyambung dengan si Dogecoin kan gitu. Kemudian Michi Lumin, nah Dogecoin Core Dev, nah ini sepertinya developer utamanya Dogecoin ya. Luxwook founder on Second Life, Signal engineer, Lazar itu suara macam-macam. Ya, nah ini Dogecoin. Nah, jadi ada si Michi Lumin ya. Nah, coba dilacak dulu Michi Lumin ini ngomongnya apa, gitu, posisinya sebagai apa di Dogecoin, begitu ya, teman-teman. Nah ini ya banyak lah. Ini kalau saya kasih tahu semua nanti bisa panjang banget nanti videonya. Ya, saya bukakan begitu. Semoga Anda bisa menjelajahnya. Patrick Loader. Nah, ini kan juga tadi ada di balik Dogecoin, teman-teman. Jadi bukan kaleng-kaleng juga sih token ini. Dan menurut saya dia tinggal masalah waktu aja sih dia akan terbang lagi. Kalau menurut saya begitu ya. Nah, Android Dev by Day, Dogecoin Core. Nah, ini ada si Max Keller. Ini juga mungkin devnya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi banyak pihak juga terlibat di balik si Dogecoin ini. Nah, kalau kita lihat dari Reddit-nya pun bukan kaleng-kaleng, 2,2 juta ya subscribers-nya begitu. Pengikut maksudnya teman-teman ya. Nah, how to buy Dogecoin. Nah, ini ya bukan komunitas yang kecil teman-teman ya. Nah, ini di Discord juga mereka ada 26.500 membernya. Besar loh itu teman-teman, khusus untuk masalah Discord ya. Begitu ya. Nah, ini Anda juga bisa buka-buka Twitternya si Dogecoin. Begitu ya. Dogecoin Devs, Dogecoin FDN. Jadi pokoknya cukup kuat lah. Secara komunitas nggak diragukan lagi lah. Begitu ya. Oke. Nah, saya sampai kepada satu kesimpulan ya teman-teman. Kalau saya lihat ya, ini kan harganya ini kan udah cukup. Menurut saya loh ya, ini udah cukup murah sebetulnya. Kalau saya lihat ya, menurut pendapat saya. Coba kita perkecil lagi ya durasinya ya, per 12 jam. Misalnya seperti ini teman-teman. Dan kalau saya lihat dari segi garis juga ya teman-teman. Dari segi garis misalnya, kalau saya tarik garis lurus, ya mungkin support terkuatnya di sini ya. Seperti itu, support terkuatnya di sinilah. Nah, begitu ya. Atau pakai garis deh, jangan pakai interval begini ya. Pakai garis misalnya di sini. Ya, kita bisa ambil di sini. Nah, seperti itu ya. Coba ditarik. Ya, ini sih ada di daerah-daerah titik keseimbangan juga ya, harga yang saat ini, teman-teman. Coba aja tinggal dikali gitu. 0,1796 misalnya ya. Pakai kalkulator begitu, 0,1796 kali 14.200 sama dengan, nah itu memang di harga 2.500-an titik keseimbangannya teman-teman. Dan sepertinya dia kalau mau diharapkan di bawah harga 2.000 sudah agak sulit ya, karena saya nggak melihat ada peluang ke sana teman-teman. Nah ya, oke, saya simpulkan ya, secara utility sekarang jadi menarik dibanding beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Karena Elon Musk yang selalu tanda kutip lah ya nempel di balik Dogecoin ini sudah jelas-jelas ngomong bahwa Tesla akan menggunakan Dogecoin sebagai alat transaksi pembayaran, kira-kira seperti itu. Itu cukup besar loh utility-nya.
Dan itu secara project ya. Tapi kalau saya rasa ini harus long term loh ya teman-teman. Saya tidak melihat bahwa ini bisa short term seperti koin-koin micin yang lain yang Anda bisa berharap dalam 1-2 hari langsung ratusan persen. I don't think so ya. Mungkin ini butuh waktu karena kan berkaitan dengan Tesla yang adalah industri permobilan ya, permobilan. Jadi mungkin mereka butuh membangun dulu jaringannya atau infrastrukturnya atau lini untuk penggunaan use case-nya seperti itu. Secara project menarik dan secara harga juga sudah murah. Tetapi walaupun demikian, Anda boleh masuk sedikit dulu karena memang kita sementara tanda kutip dihantui oleh isu tapering off dan China dan India yang saya bilang itu ya. Walaupun demikian, Anda tetap harus do your own research. Boleh masuk sedikit, nanti masuk lebih banyak lagi. Kira-kira begitu. Oke teman-teman ya, tapi tetap lakukan sekali lagi do your own research, disclaimer on. Segitu aja ya, sampai jumpa pada konten atau review selanjutnya. Ingat orang sabar, cuannya besar. And see you at the top.